السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati a'azakumullah, Bapak dan Ibu jemaah subuh Masjid Salman Al-Farisi, Komplek Bulog, Kayu Putih, Jakarta Timur. Sesuai dengan pesan DKM, kita belum melanjutkan kitab Ad-Da'wa Dawa. Materi kita pagi ini tematik, kita mengambil judul Hidung-hidung yang tersungkur. Judulnya Hidung-hidung yang tersungkur. Mengagetkan mungkin, hidung kaum muslimin banyak sujud di bulan Ramadan ini. Lalu hidung siapa pula yang tersungkur ini? Kita merujuk kepada sebuah hadis yang sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Huzaimah, At-Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Hibban, dan hadis ini juga bisa dilihat dalam Sahihul Jami'. Kemudian Imam Al-Bukhari pun menulis dalam kitabnya Adabul Mufrad. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi naik ke atas mimbar lalu berkata, amin, amin, amin. Perkenankanlah ya Allah, perkenankanlah ya Allah. Faqila lahu ya Rasulullah ma kunta tasna'adha. Wahai Rasulullah, ada apa gerangan yang terjadi denganmu? Kenapa Anda membaca amin, amin, amin sampai 3 kali? Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
Qala li Jibril alaihi salam. Sebentar tadi telah turun malaikat Jibril dan berkata kepadaku. Nah, sebelum kita lanjut, ada syubhat yang kita dengar, ceritanya persis Nabi naik ke atas mimbar, baca amin 3 kali, ditanya oleh sahabat, ada apa ya Rasul Anda baca amin? Tapi jawaban yang populer, yang memenuhi handphone kita sebelum Ramadan ini, kata malaikat Jibril, abaikan puasa umat Muhammad yang tidak minta maaf kepada suaminya. Amin. Abaikan puasa umat Muhammad yang tidak minta maaf kepada orang tuanya. Amin. Abaikan puasa umat Muhammad yang tidak minta maaf kepada kanan dan kirinya, tetangganya. Amin. Tapi hadis yang seperti ini tidak ditemukan. Para ulama mengatakan la aslalah. Tidak ada asalnya hadis ini. Atau dengan kata lain, bualan belaka, ya, yang menceritakan jangan terima puasa umat Muhammad itu. Nah, maka di handphone kita sudah masuk sebelumnya berbagai macam redaksi. Marhaban ya Ramadan, mohon maaf lahir dan batin. Ya, orang berlomba-lomba minta maaf. Lain lagi orang Minang. Orang Minang kan suka berpantun. Pakan baso basimpang ngampe, singgah mandi di si cincin, dek puasolah semakin dake, mohon maaf lahir dan batin. Ya, lahondoh poroh sadonya, latah. Padahal tidak satu pun hadis yang sahih yang mensyariatkan minta maaf sebelum Ramadan. Tidak satu pun hadis yang sahih yang menyuruh kita minta maaf sebelum Ramadan. Yang ada, minta maaf itu adalah setelah berbuat kesalahan. Setelah melakukan kesalahan, segera minta maaf walaupun tidak masuk Ramadan. Nah, ini namanya penyimpangan hadis. Hati-hati yang ikut nge-share hadis bermasalah ini, segeralah bertaubat kepada Allah. Karena Nabi mengancam, man taqawwala ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berkata atas namaku yang tidak pernah aku katakan, carilah tempat tinggal dalam neraka. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, carilah tempat tinggal dalam neraka, kata Nabi SAW. Nah, jadi hadis Abu Hurairah ini seperti apa? Yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad ini. Nah, awal ceritanya mirip. Nabi naik ke atas mimbar, baca amin 3 kali. Setelah dikonfirmasi oleh sahabat, ada apa denganmu ya Rasul? Kenapa baca amin 3 kali? Jawab Nabi, malaikat Jibril berkata kepadaku, qala li Jibrilu. Jibril telah berkata kepadaku. Apa kata Jibril? Rahimallahu anfu abdin aw ba'ada dakhala Ramadan falam yughfar lah faqultu amin. Berkata Jibril alaihi salam, celaka seorang hamba, tersungkur hidung seorang hamba. Nah, jadi kecelakaan itu digambarkan seperti orang yang tersungkur. Bapak Ibu pernah lihat nggak? Ada orang berlari-lari di jalanan berbatu, di jalanan aspal,
tergopoh-gopoh, tersandung kakinya, lalu tersungguh, pecah hidungnya, air darahnya tertumpah, dia teriak ngadu kesakitan. Betapa celakanya. Ini yang digambarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Radhima anfu abdin, ya. Radhima anfu abdin, telah tersungkur hidung seorang hamba. Hamba yang mana? Satu, dakhala alaihi Ramadan, dia masuk bulan Ramadan, falam yughfarlah, tapi sayang, 1000 kali sayang, dosanya tidak diampuni. Dosanya tidak diampuni. Untuknya percuma Ramadan telah datang menjelang. Padahal Nabi sudah mengatakan, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di siang Ramadan, diampuni dosanya yang sudah berlalu. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang qiyamul lail di malam Ramadan, diampuni dosanya yang sudah berlalu. Man qama lailatul qadr, barang siapa yang mendirikan malam qadar, imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dengan iman dan ikhlas diampuni dosanya yang sudah berlalu. Nah, tapi ternyata kenapa seorang hamba ini dosanya tidak diampuni? Ada beberapa kemungkinan. Ya, mudah-mudahan hidung kita tidak ikut tersungkur. Pertama, mungkin dia tidak puasa di siang hari, dan tanpa alasan syar'i. Orang kalau nggak puasa dan mempunyai alasan syar'i, itu dibolehkan. Mana contoh? Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau safar, dia boleh berbuka, tapi hendaklah mengganti pada hari yang lain. Ini namanya alasan yang dibenarkan oleh syariat. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang-orang yang tidak kuat berpuasa, dia boleh berbuka, tapi bayar fidyah, beri makan orang-orang miskin. Berarti alasan syar'inya sakit, safar, atau sudah renta, sakit menanggung, tidak kuat puasa, atau wanita hamil dan menyusui, tidak kuat puasa, bayar fidyah. Ini namanya alasan syar'i, alasan yang sesuai dengan syariat. Tapi hamba yang dikatakan Nabi ini dikatakan sakit segar bugar. Segar bugar, nggak sakit beliau. Dikatakan safar, nggak kemana-mana, selalu mundar-mandir jalan Haji Ten. Lalu dikatakan haid, datang bulan, dikatakan hamil, menyusui, kumisan. Kumisan nggak ada haid kan? Kumisan nggak ada hamil, nggak ada menyusui. Tapi dia ngerokok sepanjang jalan, makan, minum. Nah, tentu dosanya tidak diampuni. Orang tarawih ke masjid, malah dia bikin keributan di luar, bakar petasan di luar, mengganggu ketentraman, kenyamanan, kekhusyukan kaum muslimin beribadah. Dia gitar-gitar sepanjang jalan, tidak mengikuti aktivitas
Ramadan. Jangankan mendirikan malam qadar. Maka ini yang dikatakan Nabi, dakhala alaihi Ramadan lam yughfarlah. Masuk bulan Ramadan, keluar Ramadan, dia dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat Jibril. Tersungkur hidung seorang hamba ini. Amin, kata Nabi. Kemungkinan yang kedua, mungkin dia puasa, mungkin dia tarawih, bahkan mendapatkan ikut aktif 10 malam terakhir Ramadan, dapat Lailatul Qadar, tapi tetap saja dosanya tidak diampuni. Kenapa? Karena dosa yang dilakukannya bukan as-saghair, bukan dosa kecil. Yang dilakukannya al-kabair, dosa-dosa besar, yaitu syirik, mempersekutukan Allah. Tauhidnya terkontaminasi, imannya termutilasi, akidahnya bermasalah. Nah, dari Desember sampai Januari, Februari, akidahnya bermasalah terus. Keimanannya terkontaminasi, tauhidnya termutilasi. Karena masih beragama sebagaimana musimnya. Beragama sebagaimana musimnya. Musim Syawal memang kemarin dia ikut minal aidin wal faizin. Tapi di musim Desember dia ikut Natal bersama, mengucapkan selamat Natal. Bahkan lebih dari itu, baca Quran di gereja, sholawatan di gereja, marawis di gereja, bahkan ikut mengamankan Natal. Padahal dia bukan polisi, dia bukan anggota Sabta Marga, ikut-ikutan mengamankan gereja. Begitu loyalitasnya kepada orang-orang kafir. Tapi kepada saudaranya sendiri beringasnya minta ampun. Ustadz diusir, pengajian dibubarkan. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Katanya muslim, agamanya Islam. Kepada orang kafir loyalitasnya tinggi, kepada saudaranya kaum muslimin beringasnya minta ampun. Pengajian dibubarkan, ustadznya diusir. Berarti ini yang membuat akidahnya bermasalah. Ini yang membuat tauhidnya termutilasi. Ini yang membuat akidahnya terkontaminasi. Masuk pergantian tahun baru, ikut pula bakar petasan, kembang api, tiup trompet. Kongsi pacai nggak ketinggalan. Februari Valentine Day juga ikut. Sempurnalah sudah agama gado-gado, keyakinan campur sari. Padahal Allah telah mengingatkan, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau bercampur adukkan yang hak dengan yang batil. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Hai orang yang beriman, jika kau mentaati orang kafir, mereka akan mengembalikanmu mundur, murtad. Mundur ke belakang artinya murtad. Ini yang membuat akidahnya bermasalah. Ini yang membuat tauhidnya terkontaminasi. Ini yang membuat keimanannya termutilasi, terpotong-potong, tersayat-sayat. Nah, orang seperti ini dikategorikan musyrik. Kalau tidak bertauhid ya musyrik. Maka Allah tegaskan dalam An-Nisa surah yang keempat ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah hanya mengampuni dosa selain daripada syirik.
Allah tidak akan mengampuni dosa kalau akidahnya bermasalah. Allah tidak akan mengampuni dosa kalau tauhidnya terkontaminasi dengan pencampur adukan ibadah, pluralisme agama. Ini Allah tidak terima. Ya, motor kita saja nggak mau terima kalau bensinnya campur air. Motor nggak mau terima, Pak. Mogok dia, nggak mau dia jalan kalau bensinnya dicampur air. Ini bagaimana mungkin Allah akan menerima akidah kita? Ya, keyakinan kita tercampur trinitas. Saya prihatin. Seorang profesor doktor mengatakan, mengucapkan selamat Natal boleh-boleh saja, yang penting akidahnya tidak rusak. Kodok pun ketawa mendengarkan. Bagaimana tidak mungkin rusak akidah yang mengucapkan selamat Natal? Ini suatu hal yang sangat naif, walaupun yang mengucapkan seorang profesor doktor. Nah, ini kemungkinan yang kedua, kenapa dosanya tidak diampuni dengan masuknya Ramadan, karena akidahnya bermasalah. Ini hidung yang pertama yang tersungkur. Dakhala alaihi Ramadan lam yughfar lah. Dia masuk bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni. Hidung yang kedua yang tersungkur adalah dilanjutkan ceritanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Summa qal, ya, Nabi menceritakan kepada Abu Hurairah, kemudian malaikat Jibril berkata lagi, raghima anfu abdin au ba'da, tersungkur hidung seorang hamba atau dia itu dijauhkan. Siapa? Adraka walidayhi au ahaduhuma lam yadkhulul jannata faqultu amin. Orang-orang atau seorang hamba yang masih hadir kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, bapak ibunya masih hidup, atau salah satunya bapaknya masih hidup, ibunya sudah meninggal, atau sebaliknya ibunya masih hidup, bapaknya sudah meninggal. Anak soleh di pojok jangan bercanda, bercanda di luar ya. Sekarang di dalam masjid kita ngaji. Nah, namun orang seperti ini lam yadkhul jannah, tidak memasukkannya ke surga. Ya. Menyebabkan dia tidak masuk surga dengan orang tuanya ini. Padahal pintu surga terbuka untuk orang yang birrul walidain, orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Tapi karena dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, sebaliknya uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tuanya, ini yang menyebabkan hidungnya tersungkur. Dan yang mengatakan malaikat Jibril dan yang mengaminkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa membuat hidung orang tersungkur, hidung seorang hamba tersungkur? Disebabkan orang tua ini karena memang dalam hidupnya setelah Allah dan Rasul, orang tuanya lah yang paling berjasa. Orang tuanya lah yang paling berjasa. Orang tuanya inilah yang menyebabkan dia hadir ke dunia ini. Tapi ternyata anak durhaka ini tidak membalas guna. Ya, jangankan berbakti, malah menyayat-nyayat perasaan orang tuanya. Kalau kita renungkan bagaimana pengorbanan orang tua
rasa-rasanya tidak ada keinginan kita untuk bersenang-senang. Semuanya kita kasihkan kepada orang tua. Banyak sekali ayat Allah yang menceritakan, antara lain kita buka nasihatnya Luqman kepada anaknya. Ya, terkenal nasihat Luqman ini dalam surah Luqman, surah yang ke-31. Setelah Luqman mengingatkan, ya, di ayat 12, apa kata Luqman? Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur atau kufur maka sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Terpuji. Nah, setelah itu lalu di ayat 13, wa wassaynal insana biwalidayhi, di ayat 13, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, dia sedang mentarbiyah anaknya, memberikan mau'izah hasanah, wahai anakku, jangan kau syirik mempersekutukan Allah, karena syirik merupakan kezaliman yang besar. Nah, setelah Luqmanul Hakim menanamkan benih-benih akidah, lalu di ayat 14, wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Orang tuanya telah menghamilkan, ibunya telah menghamilkan dengan kesusahan di atas kesusahan. Wa fisaluhu fi amaini, dan telah menyusukan selama 2 tahun. Ya, bayangkan, sejak sehari dalam rahim, 9 bulan dalam kandungan, susah dan payah ditanggungkan. 2 tahun erat menyusu, 5 tahun dalam pangkuan, kasih dan sayang dicurahkan. Kadang-kadang kita waktu jadi anak rewel lah, para suara mendendangkan lah untuh bau melenggokkan, oh anak gadanglah ba'a ketolong badan di malamah kasanda badan di matu. Kita enggak juga tidur, rewel, nangis terus, sehingga orang tua kita kurang tidur. Begitu susah dan payah, begitu penderitaan orang tua ketika menghamilkan, melahirkan dan membesarkan kita. Maka ketika anak durhaka kepada orang tuanya, wajar anak ini tersungkur hidungnya, kata malaikat Jibril, dan amin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keutamaan ibu daripada bapak dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena penderitaan ibu itu juga. Ya Rasul, kepada siapakah saya berbuat baik lebih utama? Ummuka, kepada ibumu. Kemudian kepada siapa lagi? Ummuka, ibumu. Kemudian kepada siapa lagi? Ummuka, ibumu. Kemudian kepada siapa lagi? Abuka, bapakmu. Bayangkan, 3 berbanding 1. Ini ceritanya sahabat bertanya, ini sempat mutar-mutar. Ditanya dari depan, ya Rasul, kepada siapa saya harus berbuat baik?
kepada ibumu. Sahabat ini berputar ke arah kanan, ditanya lagi, setelah itu kepada siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Lalu berputar lagi ke belakang, ditanya lagi, setelah itu kepada siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Kemudian berputar lagi ke arah kiri, ditanya lagi, kemudian kepada siapa ya Rasul? Abuka, bapakmu. Begitu penting orang tua, ibu yang telah menghamilkan dan melahirkan itu. Nah, di antara tanda kiamat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada budak melahirkan tuannya, ini bisa bahasa hakiki, ini bisa bahasa majazi, bahasa sindiran. Kalau bahasa hakiki, ya ketika terjadi perang, kaum muslimin melawan orang kafir, lalu yang melawan dibunuh, yang tidak melawan ditangkap, dipenjarakan, lalu dijadikan budak. Nah, kalau wanita, budak wanita itu dikawini oleh kaum muslimin, anaknya tidak budak lagi, anaknya merdeka. Nah, ini bahasa hakiki seperti itu. Nah, budak melahirkan tuannya. Tapi yang banyak dimaksud Nabi ini bahasa majazi, kata sindiran. Seperti apa? Kalau orang tuanya miskin, lalu anaknya kaya, lalu ketika ibunya datang, ibunya tidak jarang dijadikan babysitter, pembantu. Ya, ibunya sudah datang ke kota mengunjungi anaknya. Lalu ibunya pengen pulang, ngapain pula ibu pulang? Ibu di sini sajalah, mak di sini saja. Daripada kita mencari pembantu, daripada kita mencari pembantu, mendingan ibu di sini saja. Jadi dia menjadikan ibunya sebagai pembantu, budak. Nah, inilah yang dikatakan budak melahirkan tuannya. Di antara tanda-tanda hari kiamat seperti itu. Jadi dia tidak meletakkan orang tuanya di atas makam kehormatan, tapi dia telah meletakkan orang tuanya di tempat yang bawah, itu sebagai pembantu rumah tangga. Orang tuanya lah yang menyapu, yang membersihkan rumah. Ya, ini banyak terjadi. Nah, kalau ini sempat menyakiti orang tua, mengiris-iris perasaan orang tua, maka anaknya tersungkur hidungnya, kata malaikat Jibril, dan diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi seorang sahabat mau mendaftarkan namanya, mau berperang melawan orang kafir, daftar kepada Nabi. Sebelum Nabi mencatat namanya, Nabi bertanya dulu, kau punya orang tua enggak? Punya ya Rasul. Sudah izin orang tuamu? Belum ya Rasul. Kau tinggalkan orang tuamu ketawa atau menangis? Menangis ya Rasul. Orang tuaku tidak terima kalau aku berperang, aku meninggalkan. Nah, sekarang pulang. Pulang. Temui orang tuamu, bikin dia ketawa, bikin dia senang kembali setelah kau jadikan dia menangis. Bayangkan saudara-saudara, perintah jihad pun digugurkan oleh Rasul karena sahabat ini telah menyayat perasaan orang tuanya. Sekarang betapa banyak anak yang menyakiti hati orang tuanya. Orang tuanya menyuruh sekolah, tapi di luar anaknya tawuran. Orang tuanya menyuruh sekolah, tapi anaknya di jalan berantem. Anaknya main narkoba. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, anak inilah yang akan tersungkur hidungnya, kata malaikat Jibril, dan ini diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sudah dua. Sekarang yang ketiga, hidung-hidung yang tersungkur. Yang ketiga adalah thumma qal, kemudian malaikat Jibril berkata, raghima anfu abdin aw ba'uda
tersungkur hidung seorang hamba atau dia dijauhkan, siapa? Dzukirat indahu falam yusalli alaik, disebutkan namamu di depannya tapi dia tidak berselawat atasmu. Amin, kata Nabi. Nah, yang ketiga, hidung siapa yang tersungkur? Yang disebutkan nama Muhammad di depannya tapi dia tidak berselawat, dia tidak membaca sallallahu alaihi wasallam, dia tidak membaca Allahumma salli wa sallim alaihi. Bukan tidak kedengaran, tapi tidak membaca. Beda ya, tidak kedengaran dan tidak membaca. Nah ini sebentar tadi berapa kali saya membaca Muhammad, Muhammad, Rasulullah. Tapi nggak ada kedengaran jamaah membaca sholawat. Ya nggak masalah, karena yang masalah nggak membaca, bukan nggak kedengaran. Ya, bisa saja membaca secara berbisik. Itu sudah cukup, nggak harus pula teriak sholawat itu. Suatu kali saya kaget ketika berkhutbah di salah satu masjid. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Teriak kaget saya. Ada apa ini? Ya. Jadi salawat itu nggak harus teriak, berbisik saja cukup. Allahumma shalli wa sallim alaihi atau sallallahu alaihi wasallam. Ini pentingnya sholawat. Kepada kita disyariatkan bersalawat, kepada kita sebagai kaum muslimin yang beriman disyariatkan bersalawat. Maka tidak ada kaum muslimin yang anti salawat. Di luar sana kan banyak nada-nada sumbang, Pak. Ya. Di luar sana banyak kita dengar nada-nada sumbang. Contoh, itu apaan itu? Jamaah Salman itu nggak pernah kedengaran sholawatan, ya, nggak pernah kedengaran sholawatan. Itu Masjid Salman Al-Farisi itu anti sholawatan itu. Ini nada-nada miring, nada-nada sumbang. Padahal bukan berarti anti sholawat, bukan tidak membaca sholawat, cuman tidak kedengaran. Karena sholawat tidak harus teriak. Sholawat itu bagian daripada zikir, dan zikir itu secara umum Allah jelaskan dalam Al-Quran. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahr. Berzikirlah kamu, sebutlah nama Allah dalam hatimu, tadarru'an dengan rendah hati, wa khifatan dengan rasa takut, wa dunal jahri tanpa mengeraskan suara. Al-Quran mengajarkan tanpa mengeraskan suara. Kenapa kita harus mengeraskan suara? Dan plus pakai pengeras suara. Inilah amalan kita yang tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Nah, jadi yang dimaksud oleh hadis ini, yang hidungnya tersungkur, betul-betul orang itu tidak bersolawat. Bukan tidak kedengaran solawat. Jadi tolong dibedakan orang yang tidak bersalawat dengan orang yang tidak kedengaran bersalawat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan dalam hadis yang lain, man shalla alayya sholatan wahidah, siapa yang bersalawat untukku satu salawat, sallallahu alaihi asyara salawat, Allah bersalawat untuknya 10 salawat. Masya Allah, satu kali kita bersalawat untuk Nabi, Allah balas dengan salawat 10 kali. Kalau salawat kita untuk Nabi isinya doa, salawat Allah untuk kita isinya maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah mendorong
inilah yang memicu, inilah yang memacu kenapa kaum muslimin sangat bersemangat dalam bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi mohon maaf kepada jemaah, solawat yang diterima Allah itu adalah solawat yang asli, solawat yang orisinil, bukan solawat yang KW-KW. Ya, sekarang kan serba dua, ada yang ori, ada yang KW-KW, ada yang asli, ada yang palsu. Nah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat hidung tidak tersungkur adalah solawat yang asli, bukan solawat yang KW-KW. Maksudnya solawat yang dibikin-bikin. Harus solawat yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti contoh ketika sahabat bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau soal memuji ya Rasul, kami sudah tahu, kami sudah faham. Sekarang bersalawat, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah? Bagaimana cara kami bersalawat atasmu wahai Rasul? Apa jawaban Nabi? Faqulu Allahumma salli ala Muhammad. Ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad. Ini yang asli, ini yang orisinil, bukan yang bajakan. Redaksinya bukan dikarang sendiri, tapi redaksinya harus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sayang sekali, sebagian kaum muslimin lebih suka KW-KW daripada yang ori, lebih suka yang bajakan, yang palsu daripada yang asli. Maka muncullah solawat nariyah, muncullah solawat badar, solawat fatih, solawat tibul qulub, macam-macam. Kesemuanya itu bukan asli dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha telah menyampaikan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka, man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan, termasuk amalan solawat, laisa amruna, yang bukan dari kami, tidak kami ajarkan, fahuwa rad, maka amalnya tertolak, termasuk solawatnya tidak diterima. Ditolak artinya tidak diterima. Nah, lalu solawat yang dimodifikasi, solawat yang ditambah-tambah, ya. Dan tadi Nabi mengatakan, ketika ditanya sahabat bagaimana cara kami bersolawat ya Rasul, lalu Nabi menjawab, ucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Lalu karena kaum muslimin Indonesia ini terkenal dengan kreatif dan berinovatif, ya, maka mereka berkreasi. Kreasi mereka bukan hanya dalam muamalah, bukan hanya urusan duniawi, tapi urusan akhirat mereka juga berkreasi dan berinovasi. Nah, maka mereka tambah-tambah. Nah, kalau dalam Ramadan ini di sela-sela tarawih kan ada tuh, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Nah, itu berapa kreasinya itu, inovasinya. Kata Nabi, ucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Tapi ternyata ditambah oleh sebagian kaum muslimin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. 5 kalimat tambahan dalam sholawat. Nah, maka kembali hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Barang siapa menambah-nambah, berkreasi dan berinovasi
fi amrina hadza, dalam urusan kami ini, maksudnya dalam urusan ibadah, ma laisa minhu, yang bukan bagian darinya, fahuwa rad, maka amalnya itu, ibadahnya itu juga tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu, dalam rangka mengantisipasi supaya hidung kita tidak tersungkur, kalau bersolawat, bacalah solawat yang asli, jangan solawat yang bacakan. Kalau tidak mau dikatakan palsu, bacalah solawat yang orisinil, jangan solawat yang KW-KW, yang redaksinya ditulis oleh manusia setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak dan Ibu, karena sudah diingatkan oleh alarm, kita simpulkan hidung yang tersungkur itu ada 3 menurut hadis Abu Hurairah. Pertama, dakhala alaihi Ramadan lam yughfarlah, dia masuk bulan Ramadan, keluar Ramadan, dosanya tidak diampuni. Yang kedua, dia mendapati orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya, baik ayah maupun ibunya, tapi tidak menyebabkan dia masuk surga, ya, karena dia tidak birrul walidain tapi uququl walidain. Yang ketiga, disebutkan nama Muhammad di depannya, tapi dia tidak bersalawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak dan Ibu, dalam rangka menunggu syuruk atau waktu duha, kita masuk sesi tanya jawab. Kita diskusi mempertajam materi yang kita sampaikan tadi. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ada anak yang tidak mau berbakti kepada bapaknya, Iya. dengan alasan menterlantarkan anaknya. Iya. Pertanyaannya, apa yang tidak boleh kita berbakti kepada orang tua? Kedua, selawat tadi kan termasuk ada anggota majelis taklim tidak ikut pengajian kami karena tidak ada selawatan. Nah, mohon ditegaskan, karena selawat badar itu Nabi tidak melarang waktu Nabi dari Madinah ke Mekah. Kalau Al-Badrun itu sudah dikembangkan terus sampai sekarang. Tapi orang tidak ikut selawat badar itu orang yang pelit. Kemudian yang ketiga, kenapa harus berselawat kepada Nabi? Ya, itu saja Pak. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa alasan seorang anak boleh tidak berbakti kepada kedua orang tuanya? Apakah ketika orang tuanya mentelantarkan anaknya, anaknya boleh tidak berbakti? Memang di dunia ini banyak macam orang tua. Ada orang tua yang bertanggung jawab terhadap anaknya, ada orang tua yang bertanggung jawab terhadap anaknya. Ada orang tuanya punya kesalahan, ya. Ada orang tua tidak punya kesalahan. Namun seberapa besar pun kesalahan orang tua tidak lebih besar daripada kesalahan orang tua Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana orang tua Nabi Ibrahim alaihissalam? Dia menentang Allah. Dia musyrik, produsen berhala terbesar. Nah, jadi katakanlah kalau ayah kita bersalah belum sebesar kesalahan ayahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam yang terkenal dengan Abul Bashar, Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan rasul, beliau tetap berbakti kepada orang tuanya walaupun orang tuanya kafir. Beliau tetap mendoakan orang tuanya sebelum ditegur oleh Allah.
Nah, setelah ditegur oleh Allah, tidak pantas seorang mukmin mendoakan orang kafir walaupun kerabat sendiri. Ketika itulah Ibrahim berhenti mendoakan ayahandanya. Nah, jadi ini contoh tauladan bagi kita. Sebesar apapun kesalahan orang tua kita, itu urusannya dengan Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap Anda pemimpin dan setiap Anda akan ditanya tentang kepemimpinannya. Orang tua kita bertanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita apa? Kewajiban kita tetap berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya, jangan urusi urusan orang tua, tapi uruslah urusan kita sendiri. Apa? Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi kita tegaskan, tidak ada alasan si anak untuk tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, sebejat apapun orang tuanya. Ya, katakanlah orang tuanya tidak menikah, dia lahir sebagai anak zina. Ya, kalau begitu kenyataannya tetap saja dia wajib berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kesalahan orang tua lah yang memikul bertanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan yang pertama, Pak, ya. Nah, saya lupa, Pak, mohon maaf. Yang kedua apa tadi? Ya, salawat badar. Tadi si Bapak mengatakan salawat badar ini telah diizinkan oleh Rasul, tidak dilarang oleh Rasul, maka dilanjutkan oleh orang-orang sekarang. Kenapa sebagian kaum muslimin tidak mau salawat badar? Begitu, Pak, ya? Nah, ini perlu kita luruskan, Pak. Ya, salawat badar belum ada di masa Rasul. Negeri Badar memang sudah ada. Negeri Badar sudah ada. Perang Badar ada.